Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pirsawan yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan Anda dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang duniawi ini tidak akan ada habisnya, bahkan selalu menarik. Apalagi perkembangan dunia dalam segala bidang akhir-akhir ini semakin menggiurkan. Orang terkadang lupa saudara, lupa tetangga, bahkan lupa agama karena mengejar dunia. Ingin disebut orang kaya, ingin disebut orang sukses. Bahkan ada yang bilang kekayaan adalah kehormatan. Tapi kurang relevan, karena terkadang kekayaan adalah kehancuran. Nah, sehingga seseorang kalau sudah pola pikirnya duniawi dan duniawi, uang dan uang, terkadang tidak merasa cukup. Harta yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki selalu merasa kurang. Itulah sifat manusia. Sudah punya satu, ingin punya dua. Sudah punya dua, ingin punya tiga. Kadang-kadang orang itu tidak berpikir yang lain, yang dikejar hanya itu dan itu. Hatinya tidak merasa cukup, hatinya tidak merasa senang. Padahal harta sudah melimpah di mana-mana. Nah, oleh karena itu, mana orang yang disebut kaya, mana orang yang disebut kurang ataupun miskin. Ada sebuah keterangan hadis dalam kitab Bukhari Muslim yang menyatakan laisal gina an kasratil arad walakinnal gina nafs. Tidak termasuk orang yang kaya sekalipun hartanya banyak, kalau mungkin merasa kurang dan kurang. Tetapi justru orang yang kaya adalah orang yang merasa hatinya cukup, merasa kaya hatinya, tidak merasa kurang dalam kehidupannya. Karena orang yang miskin hati, sekalipun hartanya banyak, itu akan terus mengejar duniawi dan duniawi. Seperti orang haus. Tetapi kalau orang yang kaya hati, akan merasa kenyang, akan merasa cukup dengan harta yang dimiliki, walaupun harta yang dimiliki tidak berlimpah. Tetapi maaf, bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh punya uang banyak, bukan berarti begitu. Tidak boleh deposito yang bermiliar-miliar di bank, bukan begitu. Ataupun sebaliknya kita harus menjadi orang miskin, kita harus menjadi orang papa, bukan di situ substansinya. Substansinya adalah orang kaya, orang cukup terletak pada hati. Kalau hati sudah merasa cukup dengan keadaan yang ada, itu adalah termasuk orang kaya. Sekalipun hidup seadanya. Tapi kalau hati merasa kurang, terus-terusan yang saya rasakan, terus membutuhkan yang lain, sudah itu dapat ini. Nah, rasa itu adalah yang membuat kita bisa. Ya, kita bisa mengambil contoh ya. Segelas air bisa menghilangkan dahaga. Tapi terkadang air yang banyak tidak melepaskan dahaga seseorang. Kita dalam tarikh kenal, yaitu cerita tentang seorang raja, di mana seorang raja ini sedang berperang. Perang ini rakyatnya begitu dahaga. Memimpin perang seorang khalifah. Di situ ada sebuah sungai.
yang besar. Tetapi bala tentara mau minum ke air sungai itu, musuh sudah begitu rikat, begitu cepat untuk membunuh dengan panahnya. Maka raja itu berdoa, khalifah itu berdoa, supaya air yang ada sekalipun sedikit bisa menghilangkan kehausan, dan berdoa seorang khalifah, mudah-mudahan musuh yang airnya begitu mudah dan gampang haus terus. Maka Allah mengijabahnya. Orang yang selalu standby untuk memanah umat Islam akan mengambil air minum dari sungai tersebut, haus dia itu. Kemudian dia minum, haus lagi, minum, haus lagi, sampai perutnya besar. Tetap Allah memberikan kehausan karena masih merasa kurang, sampai dia mati karena perutnya bengkak. Yang artinya bisa saja seseorang yang sudah kaya tetapi hatinya tidak merasa cukup, tidak merasa kaya, terus mencari harta, akhirnya timbullah kesengsaraan. Bagaimana caranya kita supaya hati kita kaya? Maka kita harus juhud solusinya. Apa itu juhud? Memilih akhirat, pentingkan akhirat, utamakan akhirat, tidak menomorsatukan kehidupan dunia. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.